menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kembali tinggikan namanya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu
Mari kita berdoa buat semua yang punya specific prayer request, yang nggak mau share di grup ini, tolong klik di prayer button ya, ada button doa di bawah. I will pray for you. Ya, somebody will pray for you. Nanti kita akan doakan. Tapi kalau untuk semua yang mungkin nonton ini terus juga nggak terlalu malu, mau sharing burden yang udah dikasih sama Tuhan, chat aja bareng sama kita. Pasti kita doain sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Katanya PPKM lagi Tuhan. PPKM-nya pas lagi mau Natal tahun baru lagi. Yang pertama, kami nggak mau jadi orang-orang yang kepahitan. Kok Lebaran boleh, Natal nggak boleh? Who cares? Kita punya Tuhan Yesus. Siapa yang peduli kita mau liburannya apa? Nggak ada yang bisa stop Natal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus udah datang, mau stopnya kayak gimana? Kita juga tetap bisa merayakan kok. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan izinkan kami punya gereja online. Kami tetap bisa memuji dan menyembah-Mu apapun peraturan dari pemerintah. Biar kami jadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang sabar, dan bukan jadi orang yang tawar hati. Biar kami selalu ingat, apapun yang terjadi, biar bangsa ini jadi lebih baik, bangsa ini bisa sehat, bangsa ini bisa pulih, bangsa ini bisa kenal Tuhan Yesus Kristus. Biar kami jadi orang Kristen, sekali lagi, bukan jadi orang Kristen yang apatis, orang Kristen yang negatif. Biar kami membawa hadirat Tuhan kepada bangsa ini, supaya mereka tahu bahwa it's not about a religion. Ini bukan sebuah agama, ini bukan acara, tapi Natal adalah sebuah perayaan iman kami, karena kami tahu bahwa hadirat Tuhan ada di sini, di bumi Indonesia, dan menjadi berkat bukan cuma buat kami orang Kristen di Indonesia, tapi semua orang-orang bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan yang selesaikan pandemik ini, udah hampir selesai Tuhan yang selesaikan sampai tuntas. Nggak ada lagi yang sakit, nggak ada lagi naik infeksinya. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan bangsa ini. Keluarga kami, karir kami, semuanya kan Tuhan yang tahu. Kami serahkan dalam satu nama, Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah dibangkitkan, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Guys, thank you banget loh udah selalu support gereja online. Thank you for your prayers, untuk doa-doanya, untuk promosinya, untuk subscribe-nya. Thank you. Cuma mau kasih tahu, kita bakal mulai punya yang namanya watch party. Jadi tiap hari Minggu jam 9 kita mau ketemuan gitu loh. Mungkin in my house, mungkin di rumahnya, I don't know, di rumahnya Ongko, di rumahnya siapa. Semua yang nonton yang mau jadi bagian di gereja online ini loh, bagaimana kita bisa menjadi sebuah komunitas. Karena kita nggak mau cuma dengerin khotbah aja, kita nggak mau nyanyi, kita mau ada persekutuan orang kudus, di mana ada accountability, ya kan, dan juga ada saling support satu sama yang lain. Karena itu sekali lagi kita akan bicarakan tentang hal itu hari ini di Firman Tuhan. Guys, if this is your church, if you're blessed, diberkati lewat pelayanan kami, ini rekeningnya, dukung pelayanan kami, dan juga thank you so much untuk semua doa-doanya, thank you untuk semua komen, untuk semua subscribe-nya. It's a pleasure to be your online pastor. Oke? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Peace. Guys, ada yang tahu nggak ini apa? Ayo dong, kalau misalnya you lahir sebelum tahun 2000 pasti tahu lah itu apa. Kalau lahirnya 2001, 2002 kayaknya udah nggak pernah pakai ini lagi. This is a film camera. Ya, dulu kalau misalnya kita punya kamera, kita mau foto mesti punya roll seperti ini. Roll, plural, ya, jamak. Kenapa? Karena kalau satu aja nggak cukup. Kalau misalnya kita punya satu, paling kita bisa foto 32, 34 foto, ya kan? Tapi kita mesti punya banyak. Kalau misalnya kita mau pergi ke pesta, kita lagi mau pergi jalan-jalan, lagi mau tamasya, lagi mau ada retret, lagi mau apa aja, pokoknya kita, if there is a big thing yang kita mau ingat, yang kita mau punya kenang-kenangannya, memorabilianya, kita bawa kamera, kita beli ini yang banyak. Supaya apa? Supaya ada foto-fotonya. Nah, Pastor Mario, apa yang terjadi waktu mulai digital, waktu ada kamera di telepon kita, waktu ada mirrorless camera. Terus ini jadinya apa, Pastor Mario, perusahaan-perusahaan ini? Ya jadinya bangkrut.
Well, nggak semuanya. Tapi yang besar-besar ya, seperti Kodak, Polaroid, perusahaan-perusahaan yang penting di dalam sejarah manusia. Karena kalau nggak ada Kodak, nggak ada Polaroid, kita nggak bisa tahu mukanya Bung Karno, Bung Hatta waktu mereka baca proklamasi. We would never know, kita nggak bakal tahu, ya kan? Kita nggak bisa lihat gambarnya bumi dari luar angkasa, kita nggak bisa lihat waktu Neil Armstrong jalan di bulan. Itu, Kodak, Polaroid, perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan film ini, perusahaan cetak film ini, foto-foto ini, mereka lah yang capture important moments industry. Saat-saat penting dalam sejarah manusia, itu mereka yang capture. Mereka perusahaan-perusahaan itu, karena ada mereka kita bisa tahu how it happened. Bagaimana hal-hal ini bisa terjadi dalam sejarah. Tapi guys, berapa sih dari customer mereka yang foto sejarah? Berapa sih dari langganan mereka yang beli beginian untuk foto sebuah karya artistik, ya kan? Maybe John Lennon lagi main gitar, ya nggak? Atau mungkin pantai indah di Bali. Enggak. Kebanyakan beli buat apa sih? Lagi potong kue, ya nggak sih? Lagi wisudaan. That's why we take pictures. Dan itu kenapa kita beli dan cetak foto-foto tersebut. So, what they don't understand, yang Kodak, Polaroid itu nggak mengerti adalah they're in the business of memorabilia. Mereka ada di sebuah bisnis kenang-kenangan, bukan sebuah bisnis percetakan. Tapi mereka taruh duitnya di mana? Di percetakan. Mereka R&D-nya, research development-nya di mana? Ya, untuk membuat ini lebih murah, lebih bagus, ya kan? Percetakannya lebih cepat, lebih ekonomis. No. Begitu ada pivot digital, apa yang terjadi? Ya mereka ketinggalan. Orang udah nggak pakai ini lagi. No, enggak. Udah bukan 1 jam, 30 menit. Kita bisa cetak foto. Who cares? Ceklek sekarang pakai iPhone, keluar fotonya, kita bisa lihat hasilnya. Sekali lagi, mereka pikir mereka ada di bisnis apa? Di bisnis printing, di bisnis roll film. Tapi sebetulnya mereka ada di bisnis memorabilia. Mereka ada di bisnis kenang-kenangan. Tapi perusahaan-perusahaan yang pivot, yang ikut ambil bagian dalam digital revolution, mirrorless revolution, seperti Canon, seperti Sony, ya mereka sampai sekarang juga masih sukses, masih punya banyak pangsanya. Kenapa? Karena orang masih mau pakai, karena mereka tidak menaruh semua pengharapan mereka di film dan development-nya, tapi mereka ikut ambil bagian dalam membuat kenangan di era digital. Guys, kenapa sih Pastor Mario ngomongin tentang kamera, tentang film? Mau ngajarin orang-orang foto ya? Enggak. I never really learn photography using this. Gue nggak bisa foto pakai yang kayak gini. I enjoy the mirrorless, I enjoy the digital cameras. Guys, tapi yang paling penting yang hari ini kita mesti mengerti adalah ini yang orang juga banyak salah. Kalau mereka berbicara tentang imannya orang Yahudi, mereka tuh berpikir bahwa orang Yahudi itu tentang apa? Tentang Torah. Orang Yahudi itu tentang tradisi, tentang hukum Taurat. No. Orang Yahudi itu tentang apa? Tentang tempel, tentang bait Allah. Karena bait Allah adalah yang paling penting. Karena disitulah yang membedakan antara Israel dan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Itulah yang membedakan antara orang pilihan dan orang-orang yang lain yang ada di luar sana. Bahwa Tuhan sudah memilih Israel. Kenapa? Karena disitulah Dia menaruh taktanya. Disitulah di mana surga bertemu dengan bumi. Disitulah di mana ada hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau mereka butuh sesuatu, kalau mereka mau memuji Tuhan, kalau mereka mau menyerahkan hidupnya dan anaknya dan persembahannya, mereka pergi kemana? Mereka nggak pergi ke sinagog, mereka nggak pergi ke altar-altar yang ada di seluruh Israel. Mereka pergi ke cuma satu tempat, mereka pergi ke bait Allah. Dan ini bukan cuma orang-orang yang ada di tanah perjanjian, orang-orang Israel, bani-bani Israel yang waktu itu sudah hidup di seluruh bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah. Mereka semua paling enggak setahun sekali mereka bakal kembali, mereka bakal pulang, pergi ke bait Allah. Kenapa? Karena di situ mereka berharap bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Tapi sekali lagi, this is the problem.
Orang di situ udah lupa, imam-imamnya lupa, guru-guru Tauratnya lupa, orang-orang Farisi lupa. That is not about the temple. Bukan tentang gedungnya. Mereka berpikir bahwa itu tentang gedung, itu tentang lokasinya di Zion, di Jerusalem. No. Itu tentang hadirat Allah. The essence, the concept, the entire existence of being, the raison d'être is what? Adalah hadirat Tuhan. Kalau nggak ada hadirat Tuhannya, ya itu gedung cuma, well, it's a nice building. Ya gedungnya gede gitu. Oke, gede, ada gedung gede. So what? Pada hakikinya, yang paling penting adalah hadirat Tuhan. Jadi sangat-sangat sedihlah waktu Yesus hadir, waktu hadirat Tuhan hadir di dalam tubuh manusia untuk pergi, untuk berkunjung, untuk mengajar, menyembuhkan, memberkati, untuk memanggil supaya semua orang bisa datang kembali ke pangkuan Tuhan. Mereka bilang, no. I know that God is with you. Kita tahu bahwa ada hadirat Tuhan di situ. Kita tahu bahwa roh kenabian, roh Tuhan, roh kudus ada di dalammu untuk memberikan kuasa dan otoritas melakukan hal itu semua. Tapi kita in the business of the temple. Kita in the business of tradition. Kita in the business of religion. Untuk beragama. Sekali lagi, kita adalah pengikut Kristus. Kita bukan orang beragama. Kita adalah orang-orang beriman. Nah ya, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang beragama. Pastor Mario terus di KTP bilang, ya KTP lah guys, come on, jangan bikin bingung. Paspor. Tapi sekali lagi, kita bukan orang beragama, kita adalah orang beriman di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus diadili, waktu dia disiksa, semua cari salah tentang dia. Dan akhirnya ada satu kebohongan atau satu ketidakbenaran yang mereka pakai untuk memvonis mati Yesus Kristus. Apa yang mereka bilang? Bahwa ada yang bilang, orang ini yang berkata bahwa dia akan menghancurkan bait Allah dan dalam 3 hari dia akan bangun kembali. Kenapa? Karena mereka masih berpikir bahwa hadirat Tuhan itu ada di gedung. Di gedungnya Herod, di tempelnya Herod. Tapi kita semua mengerti bahwa yang dimaksudkan Yesus waktu tentang rumah Allah, bait itu rumah ya. Itu kita dapat dari bahasa Arab yang mereka dapat dari bahasa Ibrani. Bait artinya rumah. Jadi hadirat Tuhan ada di rumahnya, di rumah Tuhan, yaitu di tubuhnya Yesus Kristus. Itu yang akan mati dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan oleh Tuhan. That's what Jesus meant. Tapi mereka langsung marah. Kenapa sekali lagi? Karena segala sesuatunya berpusat pada satu tempat, yaitu adalah bait Allah. Tapi mereka lupa bahwa segala sesuatunya itu adalah tentang hadirat Tuhan. Bukan karena gedungnya megah, bukan karena lokasinya bagus. No. Karena mestinya di situ orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Itulah di mana ada bait Allah. Tapi karena kematian Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, dan pencurahan rohnya yang kudus, kita nggak usah pergi ke Israel, kita nggak usah membangun sebuah gedung yang besar, tapi kemanapun kita pergi, hadirat Allah, bait Allah ada di situ. Yang percaya katakan amin. Guys, hari ini kita mesti ngobrol. Capek sih sebetulnya bikin ini tiap hari Minggu, ya nggak sih? Bikin gereja online. Tapi Pastor Mario rasa akan ada terjadi sebuah pivot. Sama seperti ada pivot, seperti dari kamera-kamera analog, ya, dari roll film pivot ke digital. Something is happening. Dan kita nggak boleh ketinggalan. Ya, kalau kita betul-betul mau dipakai oleh Tuhan, kita harus capture kemana roh Tuhan itu membimbing kita. Dan hari ini Pastor Mario bersuka cita karena Pastor Mario tahu bahwa teman-teman udah banyak yang bisa beribadah offline, bisa beribadah kembali ke gereja lagi, kembali ke komsel-komsel lagi. Dan Pastor Mario mau ingetin, walaupun orang udah bisa ketemu offline, tapi we still going to do this. Kita tetap akan ada gereja online. Kenapa? Karena kayaknya this is what is going to be. Kita bisa menjangkau orang-orang yang mungkin nggak berani atau belum berani untuk pergi ke gereja. Mungkin karena keluarganya nggak pergi ke gereja. Mungkin karena suaminya atau istrinya nggak pergi ke gereja. Mungkin orang tuanya nggak ke gereja. Atau mungkin kalau misal
masuknya mereka ke gereja, ya mereka nggak bisa kerja karena mereka kerjanya ada di hari Minggu. Ya, sekali lagi gereja itu bukan gedung, ya, tapi kita tetap harus ketemuan. Jadi mulai sekarang yang Pastor Mario mau challenge untuk yang nonton gereja online, mungkin di Kelapa Gading, mungkin di Tangerang Selatan, mungkin ada yang nonton di Bekasi, mungkin ada yang nonton di, I don't know, mungkin ada yang nonton di Cempaka Putih, di Pulau Mas, mungkin ada yang nonton di Jakarta Selatan, mungkin ada yang nonton di Manado. Yang kita akan mulai dari hari Natal sampai selanjutnya dan selanjutnya, kita akan mulai mendaftarkan watch party. Jadi di mana siapa yang mau nonton? Oke, kita nonton bareng-bareng yuk gereja online. You datang ke rumah. Yuk kita sama-sama, ada nggak yang tinggal di daerah ini? Oke, kita ketemuan sama-sama. Ada nggak sih yang tinggal daerah ini? Oke, tapi lo udah vaksin belum? Oh, lo ada anak kecilnya nggak? Oh nggak, gue cuma single gini. But we're going to get together. And then we're going to learn about Jesus together. Kita akan kumpul bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita akan saling mendoakan satu sama lain. Kenapa? Karena di mana 2-3 dari kita berkumpul, hadirat Tuhan ada di situ. Yang percaya katakan amin. Ya guys ya. Sekali lagi, kita akan ngomong ini lebih lanjut lagi. Tapi mengertilah, ya, untuk semua yang melayani di tempat ini, untuk semua yang selalu setia nonton ibadah gereja online. Guys, this is what the church is. Gereja adalah hadirat Tuhan dan persekutuan orang kudus. Oke? Kita tahu bahwa di mana kita mendengar ibadah gereja online, kalau kita nyanyi sama-sama, kita doa bersama-sama, hadirat Tuhan hadir di situ. Amin. Kita nggak usah pergi ke Zoom, kita nggak usah sewa sound system dan sebagainya. Guys, hadirat Tuhan ada di situ. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi ini yang lebih penting lagi. Nah, I want you guys to really understand this. Oke? Kita juga butuh untuk ada persekutuan orang kudus. Supaya kita bisa saling mendoakan. Supaya kita bisa saling cerita. Supaya kita bisa juga saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Nah, itu yang kita butuh, makanya sebuah komunitas. Dan ini, di tahun 2021, kita akan mulai bangun komunitas-komunitas kecil. Oke? Hari Minggu, you can go to any other church. Or, you can go online. Undang aja siapa datang. Ayo kita nonton ibadah gereja online sama-sama. Kita belajar sama-sama. Kita doain satu sama yang lain. Pastor Mario nggak mau khotbah terlalu lama hari ini. But just know, bahwa gereja Tuhan, ya, itu adalah tentang hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan ada di mana semua orang percaya. Dan di mana ada orang percaya, di situ ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan disitulah kemanapun kita pergi, kita tahu bahwa Tuhan akan beserta kita. Dan kalau kita berkumpul satu dengan yang lain, bukan cuma hadirat Tuhan ada, tapi itulah yang namanya gereja Tuhan Yesus Kristus. It's not the building, it's not the music, it's not the show. It's God and His people, ya. Ini adalah tentang Tuhan dan tentang umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk gereja online. Ini akhirnya gimana konsepnya kita belum tahu Tuhan. Tapi kita tahu bahwa kita punya sebuah tim yang baik, yang setia. Dan kita udah mulai mesti ketemuan Tuhan. Karena kita kangen satu sama yang lain. Tapi juga karena kita tahu bahwa it's not just about preaching, it's not just about singing. Tapi juga persekutuan orang kudus. Karena itu Tuhan Yesus minta kesempatan supaya Tuhan bukakan hati-hati orang-orang yang mau untuk beribadah bersama-sama, nggak di gedung yang besar, tapi di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, kos-kosan masing-masing. Kita ketemuan, kita saling mendoakan, kita makan bareng-bareng, dan kita terima hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu bekerja, yang selalu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa berkat, membawa damai sejahtera. Biar kami pergi bersamamu, dan biar kami selalu menyaksikan pekerjaan Tuhan di bumi Indonesia ini. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ngobrol ini lebih lagi ya guys. But until then, have a great week. Peace. Selamat hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat. Bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh comment, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.